Selamat sore para pemirsa, saya Tonton Sirkin Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 7 Juni. Seiring dengan menuanya, struktur kehidupan masyarakat ditambah dengan menurunnya angka kelahiran turut menyebabkan krisis SDM untuk industri bidang pertanian, di mana berlanjut dengan masalah krisis pangan bagi negara. Pemerintah diimbau untuk dapat memberikan perhatian khusus akan masalah krisis SDM tersebut, membentuk tim khusus serta merancang ulang jumlah perekrutan pekerja migran yang ada. Masalah krisis pekerja sektor pertanian sudah muncul selama bertahun-tahun dan menjadi kian parah. Lahan pertanian tidak ada yang menggarap sehingga berdampak terhadap isu keamanan pangan nasional. Ada legislator mengadakan konferensi pers tanggal 7 dan mengimbau pemerintah untuk menghadapi masalah ini dengan menyesuaikan kuota PMA sesuai dengan pasokan dan kebutuhan sektor pertanian. 农业部跟劳动部一定要密切合作，就是1个月之内可以把这个合配的比率能够提出一个检讨报告。 Menurut kebijakan saat ini, rasio perekrutan PMA untuk petani kecil yang beranggotakan kurang dari 10 orang adalah 1:1. Sedangkan untuk petani besar adalah 35%. Namun kalau pekerja lokal saja tidak ada, perekrutan PMA dengan proporsi yang sama dinilai mustahil. Oleh sebab itu, legislator meminta MOL dan MOA melakukan perbaikan. 有医院的一些合作社或者农渔会，他做这个外展工作的时候，那我们有一些计划能够协助他去做一些外籍移工的管理。 Saat ini Kementerian Pertanian sedang melakukan uji coba program perekrutan PMA sektor pertanian, di mana Asosiasi Petani, Asosiasi Nelayan, atau Asosiasi Nirlaba berperan sebagai majikan yang mempekerjakan PMA. Namun berhubung ada masa transisi dalam bercocok tanam, jika ada asosiasi petani atau nelayan yang bersedia mengerahkan PMA mereka untuk mendukung semua aktivitas pertanian sesuai musim yang berbeda, agar dapat mengatasi masalah krisis pekerja pada masa sibuk. MOA juga akan menyediakan subsidi berupa akomodasi. Musim panas segera tiba, jajanan berupa minuman dingin juga menjadi incaran masyarakat. Namun Departemen Kesehatan Kota Tainan belum lama ini menggelar tes uji pemeriksaan secara acak terhadap produk minuman dingin yang beredar di pasaran. Dari 50 jenis produk minuman, terdapat 7 produk minuman atau produk jenis es krim, di mana jumlah bakteri telah melewati standar ditetapkan. Saat musim panas terlihat banyak warga yang tengah menikmati minuman kocok dingin untuk memuaskan dahaga. Namun belum lama ini hasil tes uji terhadap 50 jenis produk minuman dan produk jenis es krim yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Tainan untuk daftar produk dan perusahaan yang ditemukan jumlah kadar bakteri lampaui standar termasuk beberapa gerai minuman ternama telah diumumkan pada tanggal 6. Salah satu diantaranya bahkan jumlah kandungan bakteri mencatat lebih dari 530 kali lipat dari standar yang ditentukan. Bagi pelaku usaha yang tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu yang ditentukan akan dikenakan hukuman denda maksimal $3 juta Taiwan. Warga pun diimbau untuk lebih teliti saat berbelanja minuman dingin serta menghabiskannya dalam kurun waktu 2 jam terhitung saat pemesanan minuman. Dalam salah satu riset penelitian terbaru diketahui bahwa kadar plasticizer dalam tubuh warga Taiwan lebih tinggi 2 hingga 7 kali lipat dibandingkan dengan penduduk di negara yang dikategorikan sebagai negara yang maju. Penyebab utama dikarenakan penggunaan peralatan atau wadah makanan yang tidak benar, di mana turut meningkatkan risiko timbulnya penyakit kanker dan kemandulan. Banyak ibu rumah tangga yang suka menggunakan teflon anti lengket untuk memasak. Namun wajan yang tergores jangan digunakan lagi. Karena penelitian di luar negeri telah memverifikasi bahwa wajan yang rusak dapat mengeluarkan zat beracun yang beresiko menyebabkan kanker dan kemandulan, serta dapat memengaruhi pertumbuhan anak bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Penggunaan peralatan dapur dan makan secara keliru kemungkinan besar akan meningkatkan paparan hormon lingkungan. Selain wajan anti lengket, talenan plastik yang tergores juga jangan digunakan lagi. Jangan pakai wadah melamin untuk menampung makanan panas. Saat memanaskan makanan dengan microwave, jangan ditutup dengan plastik dan jangan pakai kantong plastik untuk mengisi makanan panas. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi plasticizer dalam tubuh warga Taiwan mencapai 2 hingga 7 kali lebih tinggi dibandingkan negara maju lainnya. 从我们的脑部到我们的这个甲状腺，或者是女性的卵巢、男性的睾丸，其实都会受到影响。 Warga disarankan sebisa mungkin menggunakan wadah kaca yang dapat digunakan berulang kali. Hindari penggunaan peralatan makan sekali pakai, tidak menggunakan wadah plastik untuk menampung makanan panas sehingga dapat mengurangi pengaruh zat endoktrin. Sejak awal tahun, saat proses restrukturasi dan pengumuman nama perusahaan menjadi Taiwan Railway Corporation, jumlah pemasukan untuk kuartal pertama meningkat 8,46% dibandingkan tahun lalu pada kuartal yang sama. Sementara divisi subbagian lainnya, tahun ini juga menambah ragam jenis pelayanan dan juga produk sampingan, termasuk nasi kotak TRC yang diminati oleh banyak penumpang.
Nasi kotak produksi TRC yang terbaru didesain terpadu dengan kereta api wisata. Kotak yang terbuat dari keramik juga dapat dipergunakan kembali dengan nilai jual sebesar $999 Taiwan per kotak dan hanya tersedia sebanyak 100 buah sehingga telah menarik warga yang hendak mendapatkannya untuk mengantri sedari pagi. Pihak TRC juga menawarkan ragam jenis pelayanan usaha. Selain nasi kotak, juga turut mengundang pihak Persero Perkereta Apian Jepang untuk mengikuti pameran saat dilangsungkannya Festival Nasi Kotak di Taiwan. Perusahaan Jasa Kereta Api Taiwan atau TRC genap berusia 137 tahun. Sejak nama perusahaan baru digantungkan di awal tahun ini, hasil pemasukan untuk kuartal pertama sebesar 7,8 miliar dolar Taiwan dan jumlah penumpang harian rata-rata mencatat sebanyak 660 ribu orang. Terkait harga tiket yang menjadi perhatian publik, di mana selama 29 tahun berturut tidak pernah dinaikkan, maka harga tiket akan menjadi bahan diskusi dalam rapat di akhir tahun ini. Sebelumnya, Korea Utara mengirim sejumlah balon bersih sampah ke angkasa Korea Selatan. Sementara itu, kelompok separatis Korea Selatan pada tanggal 6 juga melayangkan 10 balon berukuran besar ke angkasa Korea Utara, di mana di dalamnya berisikan selebaran yang mengezam rezim pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, termasuk USB yang berisikan drama klasik dan juga uang dolar Amerika Serikat. Tanggal 6 dini hari, kelompok separatis Korea Selatan melayangkan 10 balon ke Korea Utara untuk menyebarkan 200.000 brosur yang mengecam rezim pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang disertai USB berisi drama klasik dan video penyanyi populer Korea Selatan serta uang kertas $1 Amerika sebanyak 2.000 lembar. Sejak akhir Mei, Korea Utara telah meluncurkan sekitar 1.000 balon berisi sampah seberat 15 ton ke Korea Selatan. Mereka juga mengirim gelombang radio untuk mengganggu sistem GPS global Korea Selatan. Dalam acara peringatan para pejuang yang gugur dalam perang, Presiden Korea Selatan menegaskan bahwa pemerintah Korea Selatan tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman dari Pyongyang. Dalam rangka melawan aksi provokatif Korea Utara, Korea Selatan telah menangguhkan perjanjian militer 919 yang ditandatangani dengan Korea Utara pada tahun 2018 dan melanjutkan latihan militer di sepanjang garis demarkasi militer. Pesawat bom Amerika B-1B berpartisipasi dalam latihan militer udara gabungan antara Korea Selatan dan Amerika tanggal 5. Tujuan tentara Amerika meluncurkan bom berpemandu presisi JDAM adalah untuk menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi serangkaian aksi provokatif Korea Utara dalam bentuk balon berisi sampah. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan pameran drone di Inggris. Kita suah lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.